Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Bersama saya kali ini seorang, mana nyebutan sih? Artis serba bisa dengan harga bersaing. Ronald Surapraja. Seberapa bersaing harganya Ronald memang? Saya itu bisa bersaing kalau MC bisa dengan Farhan, bisa bersaing dengan Ferdi Hasan, tapi juga bisa bersaing dengan yang lebih muda. Oh gitu. Secara harga, karena secara usia tidak bisa. Sudah pasti saya menang banyak kalau sama anak muda. Jadi bukan murah ya, bersaing. Bersaing. Oh. Kalau murah kesannya kan murahan. Jadi saya memilih kata itu bersaing. Oh gitu. Bisa dengan siapa-siapa bersaing itu. Sejauh ini strateginya berhasil slogan itu. Sejauh ini berhasil sekali dan positioning lumayan. Memang sudah ada sedikit switch ya. Dari dulu ABG dewasa muda, sekarang belum ke dewasa sih, cuman dewasa muda segmennya. Jadi tidak ada itu segmen-segmen pensi, itu tidak ada, switch yang penting tidak ada sekarang. Tidak masalah, yang penting kan job lancar. Alhamdulillah ada aja. Siaran berarti udah berapa belas tahun? Di Bandung 5 tahun, di Jakarta itu di Jak FM tahun ke-8. Jadi sudah 13 tahun siaran. Gila. Hebat saya mah. 8 tahun di Sarapan Seru. Sarapan Seru Jak FM. Januari ini 9 tahun. Sebentar lagi 9 tahun. Apa yang paling menyenangkan dari siaran? Nambah pinter. Karena jadi penyiar itu harus banyak baca, banyak informasi, harus lebih banyak baca dibandingkan dengan pendengarnya, harus lebih banyak nonton dibandingkan dengan pendengarnya, harus lebih banyak tahu informasi dibandingkan dengan pendengarnya. Gimana kita mau menginformasikan kepada pendengar kalau kita nggak banyak tahu? Gitu. Jadi setiap hari koran pak. Serius? Sebelum siaran? Kompas, Tempo, Republika, Media Indonesia. Setiap hari saya baca. Belum media online. Dalam rangka biar topik obrolannya variatif. Betul, biar bisa ngobrolin kemana-mana. Terus observasi di lapangan setiap hari. Makanya saya jarang bawa kendaraan pribadi. Gue malah lebih seneng naik angkutan umum. Mau ojek pangkalan, mau ojek online, mau taksi, mau Uber, mau busway, jalan kaki. Kenapa? Buat bahan siaran. Kalau pakai mobil, experience-nya, pengalamannya hanya sekitar dashboard. Tapi kalau naik kendaraan umum, cerita bisa banyak. Nah, itu untuk mengimbangi partner siaran saya yang pakai mobil dan di mobil pun dia molor. Jadi ceritanya akan lebih banyak ramai-ramai dari gua gitu. Sama Tike berapa tahun berarti udah? Tike setahun lebih muda, jadi 7 tahun satu sama Tike. Berarti ini partner siaran paling lama yang pernah dimiliki. Oh iya, karena di Bandung aja dulu 5 tahun. 5 tahun tuh gonta-ganti. 3 kali ganti partner. Ini 7 tahun nonstop. Apa yang bikin Ronald Tike cocok? Karena sudah kenal, berteman, menganggap saudara satu sama lain sejak zaman masih di Bandung, bahkan pada saat belum bekerja bareng. Terus kan zaman ekstravaganza dulu. Terus kesamaan asal muasal daerah, kesamaan experience dalam hidup, kesamaan pola pikir dalam bercanda, kesamaan status sosial, kesamaan level pendidikan. Jadi terlalu banyak kesamaan itu mempermudah chemistry di antara kita. Gitu. Pernah berantem? 7 tahun? Kan katanya orang kalau terlalu akrab lama-lama bakal ada momen berantem. Berantem sih tidak ya, karena kita tahu batasan. Di mana batas bercandanya udah nggak bisa dilewatin. Lebih dari itu udah pasti bakal menyakiti. Nah, satu sama lain kita tuh tahu jangan lebih dari batas. Apa batasannya kalau konteksnya Tike? Nggak ada batasan, kita udah Katanya nggak ada batasan. Nggak, tapi sejauh ini nggak pernah ada batasan yang kita tahu batasnya apa. Tahu batasnya itu yang tahu hanya kita. Hanya dari feeling. Ya, sense kita doang. Sense sama feeling. Aduh, ini jangan dikeluarin. Ini nggak boleh, ini nyakitin. Nah, gitu. Karena udah kenal banget ya. Udah kenal banget, jadi tahu ini bakal nyakitin. Oh, jangan. Gitu. Bedanya siaran di Radio Bandung dengan siaran di Radio Jakarta? Bedanya di Jakarta kelas pendengarnya lebih tinggi ya kalau menurut gue ya. Secara segmen radio gue kan kelasnya AB. Terus pendidikannya minimal S1, kritis. Salah ngomong dikritik. Salah ngomong pernah ada kejadian apa misalnya salah ngomong? Ada misalnya gitu. Juara dunia Piala Dunia tahun 86 Jerman. Salah ngomong misalnya.
Argentina yang bener mah. Pasti ada yang ngebetulin. Ada yang ngebetulin. Nah, itulah kenapa membuat gua sehati-hati mungkin ngomong dalam siaran nggak boleh sampai salah. Ngomong banget. Kamu kesel nggak kalau ada penyiar salah ngomong, salah info? Salah itu mana? Jadi yang gua rasakan di Jakarta sama di Bandung itu lebih santai orangnya, Jakarta lebih kritis dan mereka lebih berani mengkonfrontir, mengekspresikan. Gua nggak suka lo ngomong gini. Gua nggak setuju lu ngomong gini, gitu. Honor apanya? Honor siaran lebih menyenangkan radio Jakarta, radio Bandung. Soleh, kamu sedang mewawancarai the highest paid announcer in Indonesia. Wah, luar biasa. Versi saya pribadi. Alhamdulillah. Jakarta adalah kota yang sangat menghargai skill dan kemampuan. Kalau misalnya punya kemampuan, punya skill, Jakarta adalah kota yang sangat tepat. Ronald Surapraja dibayar mahal siaran karena terkenal apa karena bagus siaran? Saya nggak mau nilai diri saya sendiri lah. Cuman 8 tahun tidak pernah berkurang honor, naik terus. Itu indikasinya. Pendengar tidak pernah turun drastis, turun pasti ada. Cuman bahkan sekarang dua wave kemarin naik terus. Klien ngantri sudah setahun masang iklan. Sampai sekarang udah antri setahun kemudian. Jadi di acara saya kalau pasang iklan sekarang mungkin baru akan tayang tahun depan. Baru mungkin. Kalau ada yang tidak jadi. Jadi mungkin itu indikasinya kenapa sampai tahun ke-8 dan mau ke tahun ke-9 saya masih dipertahankan di radio saya. Swag. Kalau ada yang nanya, bisa nggak orang hidup dari siaran? Saya buktinya karena kerja di radio itu seperti dapat fixed income, pemasukan pasti. Karena kalau kerja sebagai host TV bisa di-cut kapan aja. MC kadang dapat kadang enggak. Apalagi bintang iklan. Pernah saya hidup hanya dari siaran saja. Dulu acara TV nggak ada, MC nggak ada. 3 bulan hanya dari siaran saja hidup. Udah punya anak lagi waktu itu. Hidupnya berkecukupan lagi. Insya Allah cukup, bahkan berlebih. Masih bisa nabung, masih bisa buat investasi. Karena radionya kaya. Alhamdulillah. Lumayan. Pak Erik bos gue yang punya Inter Milan loh. Emang masih? Masih, meskipun dijual sedikit sahamnya. Beli MU Pak. Tapi kalau yang paling menyenangkan siaran bersama Tike di Jak FM sampai 8 tahun apa sih selain uangnya gitu ya? Ketika kamu melakukan sesuatu, segala sesuatu yang dirasakan itu kayaknya enak gitu. Itu artinya kamu sudah bekerja sama dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat itu apapun yang dilakuin terasa enak, terasa sincere, tulus, terasa jujur. Dan hasilnya, outputnya pasti bagus. Kenapa? Karena selalu positif kitanya gitu. Energinya positif, citiknya positif, jadi hasilnya pun positif. 8 tahun nggak pernah jenuh? Oh iya, jenuh lah. Nah justru itu, kejenuhan itu yang harus dilawan. Bagaimana caranya supaya tidak jenuh adalah memacu kita supaya terus kreatif. Sekali kita nggak kreatif, follower itu akan siap membabat kita. Jadi mungkin itu salah satunya kunci ya, kenapa 8 tahun ini masih terus siaran. Jadi misalnya saya di sini posisi dengan ide segini, pasti ada yang ngikutin lah. Ada yang ngikutin. Kompetitor tuh ngikutin yang pengen merebut tampuk. Ya udah, ambil aja nih. Dia di sini, saya udah punya ide baru. Diikutin lagi, ambil. Nih, saya udah di sini. Nah, itu salah satu trik supaya nggak jenuh. Maju terus, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa paling hebat. Gitu. Jadi ada ide diambil, wajar lah, tidak ada yang orisinil di dalam dunia kreatif ya. Jadi silakan ide saya ambil, saya udah punya yang baru. Ditiru lagi, ambil, saya akan drop acara itu, saya udah punya yang baru. Jadi selalu terpacu bikin yang baru. Betul sekali. Penyiar radio favorit yang wah ini keren nih, idola lah, pujaan. Dalam dan luar negeri. Dalam aja, luar negeri kan orang juga belum tahu. Dalam nggak ada. Emang luar negeri? Dalam boleh lah, dalam boleh lah. Apa? Tapi mereka saya bilang. Iya nggak apa-apa, bebas. Pi Project dulu di acara Oserba di Radio Os Bandung. Ya Oserba ada itu lucu sekali itu.
kakak-kakak saya, guru-guru saya, Denny Chandra, Isuru Mohtar, Yang Darmawan, Daan, ya. Acara tahun Johanna. berapa itu di OS? Wow, serba itu zaman kita SMA, 90-an lah. Itu acaranya tentang apa, diceritain? Segala ada, jadi Oserba itu memang benar-benar serba ada aja. Mereka bikin parodi kan, memang basicnya bikin project parodi kan, bikin parodi cerita. Sebelum mereka masuk TV, mereka tuh bikin parodinya di radio dulu. Main-main sosok ramal-meramal dan lain sebagainya lah. Memang serba ada semua. Variety show lah ya. Variety show dalam bentuk radio. Kenapa itu bagus? Bodor. Lucu karena peletak dasar komedi saya itu hanya 2 orang, Denny Chandra sama Kang Ibing. Ketika Kang Ibing sudah tidak ada, hanya Denny Chandra. Alhamdulillah, saya kerja bareng sama dia di Indonesia Lawak Club. Kekuatan Denny Chandra apa? Imajinasi tanpa batas, kreativitas tanpa batas. Otaknya liar, imajinasinya liar. Soal nanti jadi masalah dalam tanda kutip dipanggil KPI atau apa, itu mah urusan manajemen. Karena menurut gue seniman mah jangan dibatasi. Iya. Nanti aja soal jadi masalah mah nanti. Itu keberanian mereka berbuat sesuatu yang random, yang gue bilang yang anjir kepikiran dan diliarkan saja. Kan orang bilang kan dulu think inside the box, terus think Outside the box. belum cukup. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah think without the box. Tidak dibatasi. Jangan dibatasi, diliarin aja apapun. Ya itu saya belajar banyak dari mereka. Denny Chandra ya. Denny Chandra dan teman-teman di project. Kalau di luar negerinya Howard Stern ya. Seorang penyiar bisa membuat cewek orgasme. Orgasme seksual. Udah nonton filmnya belum? Belum. Wah, nonton dong film tentang penyiar radio Howard Stern. Jadi malam-malam dia Judulnya apa judul dikasih? Aku lupa, kamu browsing aja pokoknya judulnya itu apa ya. Howard Stern lah. Dia ada malam-malam cerita curhat aku kesepian nih gitu si ceweknya tuh ya. Oke, jadi gimana? Ya udah lama nih nggak main gitu. Oke, gini. Ada bantal sekitar kamu? Ada, oke. Sekarang duduki bantal kamu dan di bawah bantal itu simpan radio kamu. Besarin bassnya. Nah, lalu Howard Stern ngobrol dengan suara berat, bergetar-getar ke dalam bantal. Akhirnya si cewek itu terangsang. Jadi vibrator. Betul, dan itu live. Sambil nelpon, sambil dengerin Howard Stern ngomong, sambil bawahnya bergetar, dan orgasme live didengerin se-Amerika. Luar biasa. Luar biasa. Pengen begitu nggak Ronald Surapraja? Pengen. Tapi nggak usah pakai radio, datang dong kalau ketemu. Kalau misalnya orang mau jadi penyiar, apa yang harus dia miliki? Selain pengetahuan ya? Ya, jadi bukannya so pintar, tapi memang syaratnya harus pintar, alias banyak tahu. Banyak tahu bagaimana? Banyak baca, banyak tanya. Gitu. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, bukan hanya soal kepintaran penyiar itu, tapi soal tanggung jawab. Jangan telat siaran. Tadi baru telat siaran. Nah, nggak boleh tuh. Gara-gara MU Liverpool tadi malam ini gue telat bangun. Tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap radionya, berbuat baik di luar. Kan image perusahaan dia yang bawa juga kan. Terus juga soal konsistensi, bisa nggak tahun ke tahun nggak berubah determinasinya tetap sama, imajinasinya tetap bagus. Jadi itu bukan hanya soal kapabilitas, tapi juga tanggung jawab dan konsistensi. Hal paling menyentuh yang pernah dilakukan pendengar siaran lu terhadap pribadi apa? Kayaknya sih ini tingkat penghargaan kepada semua penyiar radio ya. Kan radio itu kan karakternya itu media yang personal. Penyiar dan pendengar itu meskipun tidak bertatap muka langsung, tapi mereka punya kedekatan secara emosi. Tidak didapatkan itu oleh penyiar TV. Jadi saya yakin semua penyiar radio pasti akan pernah dapat suatu momen kita nggak kenal sama siapa, ketemu di jalan, mereka datang, mereka meluk, mereka mengucapkan terima kasih. Itu udah nggak kehitung. Tiba-tiba gitu, Kang Ronald ya, saya siapa? Terima kasih telah menemani saya tiap hari di kemacetan Jakarta. Terima kasih, meluk. Nggak kehitung, yang ngirim makan hampir setiap hari. Dan yang paling membuat gue terharu sebetulnya waktu itu dulu pernah bikin lagu parodi, inget nggak? Iya. Lagu parodi. Dulu saking ngehitsnya lagu parodi yang pernah gue bikin, kita bikin konser ulang tahun Jak FM, bikin konser di JCC. Bayangkan, gede banget. Bayangkan, JCC itu kelas artis internasional konser. Gua dan Tiko hanya penyiar, bikin konser lagu parodi yang datang 4.000 orang. 4.000 orang
Yang nonton streaming 12.000 orang. Jadi Jadi hari itu ditonton konser gue 16.000 orang. Yang bikin gue terharu apa? Mereka yang datang hafal semua lirik lagu parodi gue. luar biasa. Itu momen yang sangat emosional buat gue. Dan sampai hari ini gue nggak yakin apakah bisa mengulanginya itu lagi, karena menurut gue sih kayaknya itu udah level tertinggi gue sebagai penyiar. Punya konser di JCC dan orang pada nyanyi, bahkan itu bukan lagu gue, Lagu parodi. lagu asli yang diacak-acak. Edan itu. Bahkan sebagai Rocknal, sebagai Ronald Disco pun belum pernah. Belum. Padahal itu album yang bermutu. Jadi mending bikin parodian aja. Cuman karena satu dan lain hal, lagu parodi harus kami stop dulu. Karena banyak pihak yang merasa itu pelanggaran hak cipta. Betul. Padahal ujung-ujungnya Duit. Ngomong-ngomong soal musik, katanya dulu berencana Ronald Disco, Rocknal, dan Ronald Suraprajas. Betul. Kenapa berhenti sampai di Rocknal? karena bikin album dia susah. Malah ada rencana Ronald Disco lagi. Balik ke Ronald Disco. Balik lagi karena Ronald Disco kemarin masternya kan sudah selesai, sudah milik saya lagi. Diambil dari label yang kemarin. Mau saya masukin ke digital, iTunes, Spotify dan lain sebagainya. Sama mau bikin 2 atau 3 lagu baru. Tapi disco. Iya dong. Masa? Cuman nggak maksain 80-an. Oh. Diskonya kalau dulu makan rasanya kayak Depeche terlalu Mode, idealis, kayak New 80-an. Order. Kalau sekarang rasanya kayak Z, kayak David Guetta gitu. Menyerempet-nyerempet IDM. Kayak begitulah. Kan saya pengen laku. Saya belum pernah laku. Jadi kemarin tuh bikin album Ronald Disco dan Rocknal tuh pengen laku ya? Sebetulnya kalau mau jawaban jujurnya mah laku nggak ada yang terganggu. Duit gue, lagu-lagu gue gitu kan. Cuman Pengen lah ya orang lah. dikenal sebagai musisi. Sebetulnya daripada laku lebih banyak pengen orang tahu. Oh iya. Karena kalau laku mah bisa secara fisik, bisa secara off air. Tapi kalau orang tahu lebih banyak bahwa oh si Ronald bukan hanya komedian, bukan hanya penyiar radio, dia juga bisa bikin lagu yang bener. Nah itu kayaknya lebih kepuasan yang gue cari, kepuasan batin. Gitu loh. Kenapa dalam bermusik tidak muncul komedinya? Ronald Disco sebetulnya ada sedikit komedi, tapi bukan komedi yang hahaha. Tapi komedi yang anjir, gitu. Lebih ke sarkas ya. Iya. Tapi tidak bermaksud melucu. Kalau Rocknal tidak ada komedi sama sekali, malah itu satu album isinya marah-marah. Iya. Nah, kenapa itu? Padahal kan orang sudah mengenal sosok Ronald itu sebagai orang yang lucu, tapi ketika bernyanyi, kok lucunya hilang? Kenapa itu? Karena lucu menurut saya salah satu bentuk ekspresi. Saya kan bisa berekspresi yang lain, nggak harus lucu terus. Kalau saya lagi marah, masa nggak boleh? Siapa tahu lebih laku pas bikin lagu lucu. Itu dia. Coba. Tapi enggak kayaknya. Enggak maksudnya. Bukan karena nggak bisa nulis lirik lucu, kan di parodi bisa. Bisa, tapi itu untuk konsumsi radio, untuk konsumsi bukan buat pribadi. Ini kan kalau album ini kita bicara soal personal, soal ego, soal ego. Ketika bikin album ini karya gue. Pengen sisi musisinya pengen lebih. Iya, karena kenapa punya label sendiri? Karena tidak mau diarahkan sama siapapun. Gitu loh. Kalau ada label lain kan diarahkan bikin kayak gini, bikin kayak gitu. Hanya di musik gue bisa bebas beridealisme ria. Di TV nggak bisa, harus ngikutin TV. MC ngikutin klien. Siaran radio ngikutin radio. Di musik duit gue, lagu gue. Suka-suka ya? Suka-suka. Ini kalau rugi, yang rugi gue. Berarti masih ada nih keinginan bermusik nih. Malah kemarin kepikiran Surap Praja. Nge-rap Biar kayak yang Lex. Emang bisa nge-rap coba? Bisa. Blood sugar sacrifice in my D's. How many pieces do you wish? Step into the heaven where I keep into the soul side. Girl, please me, be my soul bride. Every woman has to be so Aphrodite. Copulate to create the sexual light. Kissing her virginity, my affinity. I mingle with the God, I mingle with divinity. Boom, boom, boom. Ronald Surap Raja. Bikin kan? Bikin lah. Kan punya duit. Nah.